Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Retno Wulandari. Di sini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya, usaha tani budidaya sayuran sawi di Kecamatan Wringin Anom, Kabupaten Gresik. Pendahuluan. Pasar sayuran eksklusif hingga kini masih belum tergarap sehingga peluang pasarnya masih terbuka lebar. Sayuran sawi ini dibutuhkan oleh swalayan, restoran, kafe, dan hotel di kota-kota besar. Mengingat tingginya permintaan sawi di kalangan masyarakat Indonesia, maka petani sawi masih tetap mengusahakan komoditi ini dibanding dengan memilih komoditi atau usaha lain. Pengembangan budidaya sawi mempunyai prospek baik untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan petani, peningkatan gizi masyarakat, perluasan kesempatan kerja, pengembangan agribisnis, peningkatan pendapatan negara melalui pengurangan impor dan memacu laju pertumbuhan ekspor. Selanjutnya, di sini saya akan membahas 4 materi. Yang pertama yaitu perencanaan usaha tani. Yang kedua, sumber pembiayaan. Yang ketiga, asuransi. Dan yang keempat, kemitraan. Pada perencanaan usaha tani, R rasio sama dengan 1,22 dikarenakan hasilnya yang diperoleh 1,22 atau bisa dibilang lebih dari 1, maka usaha tani sayuran sawi ini layak untuk diusahakan. Terus BEM penerimaan sama dengan 1.925.000 dengan total penerimaan usaha tani budidaya sayuran sawi milik Bu Kunti sebesar 2.800.000 lebih dari 1.925.000. Bisa disimpulkan bahwa usaha tani sayuran sawi ini layak untuk diusahakan. Pada BEM harga yaitu sebesar Rp3.252 dengan harga sawi yaitu Rp4.000 lebih besar dari Rp3.252. Jika harga yang dijual dapat menguntungkan, jika petani menjual dengan harga Rp4.000, maka petani itu akan mendapatkan keuntungan. Pada payback period ini saya hitung yaitu pelaku usaha akan balik modal sekitar 2 tahun lebih 2 bulan. Jika dilihat dari perencanaan usaha ini, dapat disimpulkan bahwa pembudidayaan tanaman sayuran sawi ini layak untuk diusahakan dan dilanjutkan. Sumber pembiayaan sendiri. Sumber pembiayaan yang diperoleh pelaku memperoleh sumber pembiayaan diperoleh dari keuntungan tanaman sawi sebelumnya dan juga uang milik pribadi pelaku usaha tersebut. Kendala yang dihadapi oleh
petani tersebut, yaitu harga sayur yang turun. 2, saat bibit atau benih ini mahal, para petani tidak akan memilih menanam sawi. Para petani akan berpindah kepada komoditi lainnya. 3, mahalnya pupuk dan kadang-kadang juga sampai terjadi kelangkaan pupuk. Strategi pembiayaan yang disarankan yaitu menganalisis usaha terlebih dahulu. 2, mengandalkan satu orang pemasok pertanian yang selalu menyediakan barang-barang yang diperlukan pertanian. 3, menyediakan barang untuk proses penanaman sebelum terjadi kelangkaan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan asuransi. Kelebihan dari asuransi yaitu 1, memproteksi terhadap kegagalan yang akan terjadi pada budidaya tanaman sayuran sawi ini. 2, dapat menilai ganti rugi besar. 3, adanya subsidi pembayaran premi. 4, membantu permodalan bagi pelaku usaha tani. Kekurangan dari asuransi ini adalah 1, ada beberapa resiko yang tidak bisa diklaim. 2, dalam proses pengeklaimannya yang kadang tidak mudah dan membuat para petani ini bingung. Ketiga, kurang tersedianya asuransi di setiap daerah. Selanjutnya yaitu kemitraan. Kemitraan pada kelompok tani. Kemitraan pada kelompok tani, layanan jual beli kelompok tani, layanan jual beli hasil tanaman. Tetapi di daerah Wringin Nanam sendiri ada beberapa usaha tani, akan tetapi untuk usaha tani yang menangani budidaya sayuran sawi masih belum ada untuk saat ini. Menurut saya, kemitraan yang cocok untuk kelompok tani yaitu kelompok tani dengan PT Petrokimia. Karena perusahaan Petrokimia sendiri itu adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian, maka hal tersebut